Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di akun YouTube Imha Channel. Pada kesempatan hari ini Ramadan ke-12, saya melanjutkan dari yang kemarin. Jadi kemarin-kemarin di Ramadan ke-1 sampai 11, dan ini yang Ramadan ke-12 akan membahas pertanyaan tanya jawab tentang hal puasa yang sudah dirangkum oleh Profesor Kiai Haji Muhammad Syafi'i Abdul Karim dari Tanya Jawab Agama Islam. Jadi ini tentang puasa, oke? Jadi ini ada pertanyaan tentang dari Bapak Pakmi Arif Surabaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana tentang orang yang misalnya pergi dari Surabaya ke Jakarta? Ingat, bagaimana tentang orang yang misalnya pergi dari Surabaya ke Jakarta, kemudian berbuka puasa di sana, maksudnya di sana di Jakarta, serta mulai sholat maghrib dengan waktu Surabaya. Sahkah puasanya dan sholatnya? Nah ini. Jadi Pak Arif ini pertanyaannya yaitu adalah dari Surabaya ke Jakarta. Terus buka puasanya kan otomatis dalam perjalanan kan di sana. Terus setelah itu mulai sholat maghrib dengan waktu Surabaya. Jadi sholat maghribnya itu dengan memakai waktu Surabaya. Sahkah puasanya dan sholatnya? Karena kan sholat maghrib jam Surabaya dan jam Jakarta itu kan berbeda. Kadang-kadang karena di Surabaya itu bagian timur, Surabaya bagian barat, itu pasti berbeda duluan di Surabaya. Jadi kalau di Jakarta itu biasanya perbedaannya sekitar beberapa menit dari Surabaya, duluan Surabaya daripada Jakarta. Nah terus sudah sampai di Jakarta memakai sholat maghribnya dan membatalkan puasanya, otomatis itu memakai waktu Surabaya. Apakah boleh, apakah sah sholatnya dan puasanya? Jawabannya yaitu adalah memang perbedaan tempat mempengaruhi waktu, dan kita harus memakai waktu setempat, bukan waktu di daerah asal kita. Jadi kalau kita ke sesuatu tempat, jadi kita harus memakai waktu tempat tersebut, tidak memakai tempat di daerah kita asalnya. Jika terjadi seperti pada pertanyaan itu tadi, maka puasa dan sholatnya tidak sah karena tidak menurut waktu setempat. Saat itu belum masuk waktu maghrib, puasa harus diqodho dan sholat tersebut harus diulangi pada waktunya. Ia dipersilahkan karena tidak memahami perbedaan waktu karena perbedaan tempat. Jadi kita kalau mendatangi suatu tempat, terus kita memang tempatnya itu berbeda dengan jam daerah asal kita, jadi kita tetap memakai tempat tujuan kita. Jadi jangan sampai memakai tempat asal kita. Misalkan perbedaannya sekitar 5 menit bahkan 10 menit, berarti kita tetap memakai tempat yang kita tuju, bukan tempat kita biasanya atau daerah asal kita, untuk membatalkan puasa atau sholat maghribnya. Seperti itu. Jadi hal ini harus dipahami, karena hal seperti ini pasti akan terjadi di banyak orang, karena di beberapa waktu Ramadan ini nanti kan banyak orang yang mudik, terus banyak orang yang perjalanan jauh dan sebagainya. Jadi itu harus diperhatikan untuk saudara-saudara sekalian. Terus selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Bapak Sanusi dari Gresik. Pertanyaannya, seseorang berbuka puasa karena mengira bahwa waktunya telah masuk maghrib, yaitu berdasarkan waktu RRI, yang ternyata RRI melakukan kesalahan dan kami sudah terlanjur makan. Bagaimana hukum hal itu? Menurut kitab Bidayatul Mujadid menyatakan bahwa Imam Malik dan Syafi'i demikian itu tidak membatalkan puasa, karenanya tidak wajib mengqodho. Bagaimana hukum hal itu? Nah, jadi di sini ada seseorang yang sudah berbuka puasa itu mengira bahwasanya sudah masuk waktu maghrib, akan tetapi di situ itu berdasarkan waktu RRI. Nah, ternyata RRI melakukan kesalahan. RRI itu radio, sebuah radio zaman dulu. Terus apakah sebuah radio atau apa, nanti kalau memang salah silahkan ditulis di kolom komentar. Itu melakukan kesalahan sebelum waktunya maghrib, itu sudah
mengumandangkan maghrib di radio tersebut. Nah, terus itu bagaimana hukumnya? Jawabannya, jadi di sini yang bertanya ini kemungkinan sudah banyak mengerti tentang hadis dan fikih. Dan hal tersebut terjadi tanggal 26 Juli 1979 yang lalu. Jadi tahun 1979 yang lalu, tentu saja kesalahan ditimpahkan kepada petugas RRI Surabaya yang gegabah begitu saja mengumandangkan azan sebelum masuk waktunya. Lantas orang pun berbuka puasa. Jadi orang yang mendengarkan itu pasti langsung berbuka puasa. Padahal matahari belum terbenam secara sempurna. Sangkaan itu sendiri kurang kuat untuk menetapkan hukum dan orang itu menghentikan makan. Justru itulah yang tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau di tengah-tengah makan, maka nampak sinar matahari masih menguning dan belum terbenam, ia terus makan sambil berkata, biar saja teruskan makan karena RRI sudah mengumandangkan azan. Maka puasanya menjadi batal. Jadi kalau memang kita sudah tahu memang oh ini ternyata belum waktunya, terus itu dihentikan makannya atau minumnya, itu puasanya tidak batal. Tapi kalau memang sudah tahu oh ini ternyata belum waktunya azan, tapi kok RRI sudah mengumandangkan azan, terus ya sudah makan saja, itu urusannya RRI, karena yang mengumandangkan RRI dan terus dimakan, itu puasanya menjadi batal. Tuh, kalau ia tengah-tengah makan tadi menghentikan berbuka puasanya, maka tidak batal, sebab ia termasuk dimaaf oleh hukum Islam. Seperti itu. Jadi dua pertanyaan yang untuk di Ramadan ke-12 ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.